Di saat anak-anak muda seusia dia di luar sana sibuk dengan dunia, di sini dia menjadi menghafal hadis, temannya di luar menghafal hadas. Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa orang mengatakan, Ustaz itu di luar kepala, berarti nggak ada isinya. Saya nggak mau kalau dibilang di luar kepala, di dalam kepala. Anak pesantren ini otaknya selamat dari perempuan, betul? Mana bisa dia melihat perempuan? Ada tembok Berlin di antara kita. Mana bisa ngelihat tembok dipasang pas seukuran kepala? Paling dikit-dikit ngintip, gak bisa. Orang tidak bisa langsung masuk kelas belajar, dia mesti ada namanya tajhizi. Jahaza yujahizu tajhiz, tajhizul janazah, persiapan. Dia mesti lulus dulu amthilati. Setelah bisa dia membedakan mana rafa, mana mansub, mana jar, mana baris bawah, mana baris atas. Itulah yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Ada. Asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. Orang Inggris nyantai aja. Emang masalah buat lo? Tapi anak Al-Falah tahu bahwa itu salah. Mana ada dalam bahasa Inggris? This is Muhammadun. I am walking with Muhammadin. I see Muhammadan. Because Muhammadan is object. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana ada? Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada 3 yang tidak ada dalam tradisi yang lain. Yang pertama i'rab, yang kedua nasab, yang ketiga sanad. Pertama i'rab, ada dalam bahasa Banjar i'rab? Enggak ada. Yang kedua nasab, kita paling nasab dihafal waktu nulis nama di Al-Azhar, Al-Ismur Rubai, nama 4, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Habis itu udah nggak ingat lagi. Itu pun nelpon nanya ke kampung dulu. Gimana kalau dia keluarnya dari tabung? Abdul Somad bin tabung 9 kilo. Ada namanya i'rab, ada namanya nasab, ada namanya sanad. Sanad kamu dapat ini dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ini ada di Ma'had Al-Falah. Ada i'rab, ada nasab, ada sanad. Bangga apa tidak? Jadi hakim, oke. Masuk ke Al-Azhar dengan nilai very good, jaid jiddan. Menghafal sanad, oke. Menghafal nasab. Bagaimana mungkin Ma'had Al-Falah santrinya tidak hafal sanad? Orang dia hafal 2000 hadis. Hadis di kepalanya. Di saat anak-anak muda seusia dia di luar sana sibuk dengan dunia, di sini dia menjadi menghafal hadis, temannya di luar menghafal hadas.
Memang gayanya sarungan, bajunya koko, pecinya putih. Dibilang orang dia kampungan, tapi prestasinya luar negeri. Ente gaya celana jeans sobek, pakai anting, bahasa Inggris nol, bahasa Arab apalagi, isi kepala game online PlayStation, masih masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu maka saya sedang berada di tengah anak-anak yang prestasinya luar biasa, tapi adab sopan santunnya juga luar biasa. Tadi waktu saya masuk di pintu gerbang, saya perhatikan, emak-emak semua yang cuman saya nggak ngomong, saya dalam hati aja. Terus saya tengok di jalan cuma 2 baris santri. Manalah santri? Rupanya kata ketua yayasan Ustaz Abdul Somad, yang ini 2000, yang ini 2000. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Luar biasa. Jangan nilai orang dari casingnya, kau nilai dari sarungnya, kau nilai dari pecinya, kau nilai dari kokonya. Tapi jangan kau tes bahasa Arabnya, jangan kau tes hafalan Qur'annya, jangan kau tes hafalan hadisnya. Semuanya di dalam kepala. Di dalam kan? Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa orang mengatakan, Ustaz itu di luar kepala, berarti nggak ada isinya. Saya nggak mau kalau dibilang di luar kepala, di dalam kepala. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kenapa Ustaz nggak panggil anak-anak? Orang kita cuman beda kelas beberapa tahun aja kok. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kalian mesti pede, percaya diri. Jangan nanti keluar dari pesantren gayanya seperti ayam kena minyak lampu. Harus bangkit. Siap bangkit? Semangat. Pede. Tetap dengan kain sarung, tapi jangan lupa pakai celana panjang di dalam. Tetap dengan baju kokomu, tetap dengan pecimu. Kalau kau berprestasi, Al-Azhar pun akan memberikan engkau nilai jayyid jiddan. Takbir. Kalau engkau berprestasi, kau bukan hanya di pesantren, kau bukan hanya di Kementerian Agama, kau akan menjadi hakim yang memutuskan perkara, bukan mengawang-awang, bukan cita-cita halusinasi semata, tapi kakak kelas kalian sudah mewujudkannya di alam zahir dan nyata. Betul fiksi atau fakta? Fakta, Beb. Nah, anak pesantren ini otaknya selamat dari perempuan. Betul? Mana bisa dia melihat perempuan? Ada tembok Berlin di antara kita. Mana bisa ngelihat? Tembok dipasang pas seukuran kepala. Mana bisa ngelihat? Paling dikit-dikit ngintip, dikit-dikit. Gak bisa, karena di depan sama di perbatasan ini dikawal dengan yang baju hitam semua. Mana? Gak bisa. Pesantren bukan kejam anakku, pesantren bukan jahat. Pesantren ingin menjaga supaya kepala kalian bersih. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Sabar, semua ada saatnya. Judul buku terjemahan saya. Sabar. Selesai kau tamat dari pesantren ini, kalau kau mau ke Mesir ikut jejak Ustadz Saiful Rahman Barito silakan. Kalau mau kau menjadi hakim masuk fakultas hukum silakan. Kau mau melanjutkan ke ITB Bandung silakan. Kau masuk ke IPB Bogor silakan. Ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University silakan. Karena kalian punya ijazah, kalian sudah punya bekal iman dan Islam.
otaknya bisa Inggris, otaknya bisa Amerika, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi yang namanya pohon kayu, kalau dia kecil memang mesti dipot. Ini pohon kayu kan? Ini pohon-pohon kayu yang masih kecil, yang masih hijau. Kalian mesti tinggal di pot dulu 7 jam, 7 tahun, 7 hari dalam sepekan. Nama potnya pot Al-Falah. Nanti setelah batangnya kokoh kuat, maka kalian silakan keluar seperti pokok kayu yang tidak pakai pot lagi. Paham? Bilang aja paham. Nanti setelah kalian kuat, gagah perkasa, kalian akan menjadi pohon rindang, batang kayu tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, buahnya dinikmati orang. Itulah dia pohon kayu alumni Al-Falah. Amin. Maka sementara dalam pot ini sabar-sabar aja dulu, sabar-sabar. Karena kalau kalian pohon kecil langsung dibawa keluar, langsung ditanam keluar, 2 hari mati. Dia mesti disiram, akarnya mesti dijaga, kalau tidak dimakan cacing gila. Batangnya mesti dijaga, kalau tidak nanti datang anak-anak kecil dia patahkan. Daunnya mesti dijaga, ini daunnya ini pucuk yang hijau, akan dimakan ulat. Ulat paling suka menyerang pucuk. Nah, oleh sebab itu kalian ini adalah nanti setelah tamat, kalian akan terbang seperti kakak-kakak kelas kalian dulu. Saya dengan kakak kelas kalian naik kapal pesawat terbang kami dari Jakarta 4 September 98. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Hebat nggak pesawat Royal Jordan Airlines? Hebat. Kenapa Ustaz bilang hebat? Itulah tiketnya yang paling murah. Transitlah kami di ibu kota Yordan. Nama ibu kotanya Amman. Sampai di sana kami pun menginap di Hotel Alia. Masya Allah. Masuk ke dalam hotel, pencet keluar air mandi. Rupanya salah pencet, air panas. Jadi orang-orang di luar tuh nggak ada yang tahu. Kami keluar macam bisnismen muda lah. Pakai topi, pakai baju, keluar mau sarapan pagi, ngeliat nggak ada soto Banjar, roti panjang dikasih putih seperti es krim, pas di rupa rasanya macam susu basi. Susu basi, pokoknya yogurt, 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 susu basi. Ada hijau-hijau, biru muda, ambil sendok banyak, seperti anggur, pahit, rupanya zaitun. Saya tengok wajah teman saya, tak ada yang bahagia. Terpancar dari wajah mereka, dari tatapan matanya, ku tahu memang kau mencari lontong sayur, brother. Saya selalu aja, saya belah roti panjang roti, saya belah, saya ambil isinya, kulitnya saya buang, isinya yang lembut itu saya celup pakai susu, itu saya makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kawan saya nengok, semuanya ikut saya. Yang paling bisa bertahan hidup adalah yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Kalau dipertahankan dia lapar, makan aja roti gandum, ada susu, tuang, selesai, masuk naik pesawat, pakai jas, pakai dasi, pakai blooper, pakai jaket, sampai ke Kairo. Begitu keluar, turun dari airport, dari pesawat, Masya Allah, macam pejabat-pejabat itu. Begitu setengah jam berkeringat, rupanya musim panas. Salah berita, sangka musim dingin. Tertulislah di pintu, ihbitu Misra fa innalakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke Mesir, kamu akan mendapatkan apa yang kau cari. Semua ada, dari mulai Musa sampai Fir'aun.
Saya tidak paksa adik-adikku untuk ikut kami. Mau ke Mesir silakan. Kalau nggak kau Mesir, ya nggak paksa. Makanya banyak orang tua yang nelpon saya, Ustaz Abdul Somad, saya ingin anak saya dikirim ke Mesir. Yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya apa Ustaz? Kalau gitu bapak aja pergi. Kita tidak bisa paksa anak kita sesuai kemauan dia masing-masing. Ada di antara anakku yang memang mau ke Mesir, silakan. Tapi yang tak ada mau ke Mesir, kita tanya, kau mau kemana? Aku mau ke Amerika Pak Ustadz. Yang memotivasi kamu ke sana apa? Donald Trump. Yang penting belajar aja dulu. Emangnya dulu Ustadz langsung berangkat ke Mesir? Enggak, saya di pesantren juga dulu belajar. Cuman zaman kalian tidak seperti zaman kami adik-adikku. Zaman kami dulu zaman menyakitkan. Enggak terhitung berapa kali tapak tangan ini dipukul pakai batang sapu. Bukan pakai rotan sebesar ini, batang sapu. Habis sholat maghrib dipanggil dua yang paling kami takutkan. Pertama Mahkamatul Lughatil Arabiyyati, yang kedua Mahkamah Qismit Ta'lim. Asal udah dipanggil ke sana, saya entah beberapa kali. Saya tidak terlalu nakal, cuman teman-teman saya ini agak kurang baik. Pukul tangan pakai batang sapu. Waktu itu belum ada Komisi Perlindungan Anak. Coba sekarang dipukulnya, saya lapor langsung. Opa, pukul. Ambil sajadah, pukul kepala. Wah. Kalian masih ada perempuan. Kami waktu itu yang perempuan cuma tukang masak aja. Perempuan hanya ada di pesantren itu hari Ahad, hari libur. Nenek-nenek jenguk cucu. Enggak ada santriwati. Kalian masih lumayan, tadi saya dijelaskan Ustaz Somad, ini ma'had lil banat, ini ma'had lil banin. Masya Allah, tabarakallah. Tempat kami dulu tak ada. Bayangkan malunya di hari Ahad, hari libur, berdiri di tepi jalan, orang lalu lalang, di depan kita pakai whiteboard, papan tulis, inilah orang yang paling sering melanggar peraturan pondok. Tapi ternyata adik-adik, ternyata hebatnya pondok, di dalam hukuman itu pun ternyata ada pelajaran bermakna. Coba bayangkan dulu kalau tidak kena hukuman itu, pas digemetaran kan, grogi kan, udah putus urat-urat itu. 1 hari, setengah hari. Oleh sebab itu pondok itu luar biasa. Orang yang sayang dengan anaknya, bukan yang membiarkan anaknya di kamar, belikan handphone, belikan mobil, belikan TV besar, anaknya bisa jadi hantu. Hai orang-orang tua dimanapun kau berada, kalau memang kau sayang pada anakmu, maka kau didik dia menjadi orang yang bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Kirim dia ke pesantren. Kalau kau berada di pulau Kalimantan, khusus Kalimantan Selatan, antarkan dia ke Banjarbaru, pesantren Al-Falah. Aku sudah sampaikan ya Allah, aku sudah sampaikan ya Rabb, sehingga aku nanti tidak dituntut lagi di padang mahsyar. Kalau ada anak umat Islam yang mati sakau, ada umat Islam yang anaknya mati karena lem kambing, ngirup lem, ikut sama lem-lemnya, mati. Aku sudah tidak bersalah lagi karena sudah kusampaikan ya Allah. Salah Abdul Somad, kenapa kau sampaikan hanya di pesantren Al-Falah? Al-Falah ini akan ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like and share. Oleh sebab itu maka banyak orang begitu bangga dengan bahasa Inggrisnya. Apa yang kalian pelajari di pesantren itu? Kami ini belajar bahasa Inggris. Bukan menyepelekan bahasa Inggris, tapi kalau mau cerita beban anak-anakku, adik-adik, anak-anak aduh, nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan,
Setimpal enggak itu dengan I'm going to the school? Go, going, gone. Cuma 3 kan? Go, going, gone, goes. Cuma 3, cuma 4. Go, goes, going, gone. Bayangkan dengan bahasa Arab. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahaba, dhahaba, dhahab. Kenapa itu? Itu baru fi'il madinya, belum mudhari'nya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabani. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna. Tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna. Tadhhabu, tadhhabina, tadhhabna. Adhhabuna, adhhabu. Belum lagi hurufnya. Hurufnya paling I tell to you, I tell you. T. Ada to dalam bahasa Inggris. I am talking about. Tidak ada. Lalu kenapa bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional? Karena yang paling banyak menjajah dunia ini adalah Inggris. Bukan karena bahasa itu paling hebat, karena penjajahan lah maka dia menjadi bahasa internasional. Jadi kenapa kalian mesti tidak pede dengan bahasa Arab? Bahasa Arab bahasa yang dipakai oleh makhluk paling mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, walaupun jarak kita dengan beliau 1442 tahun, datang beliau ke Al-Falah hari ini, bisakah kita berbicara dengan Nabi Muhammad? Bisa apa tidak? Bisa. Paling tidak yang bisa kita tanya, "Man rabbukum?" Semua anak-anak MDA, anak TK tahu menjawab itu. Man nabiyuka, man imamuka, man rabbuka. Yang paling simpel sederhana pun kita tahu. Kalau banyak betul dia bertanya ke kita, apa akan kita jawab? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oleh sebab itu maka kita mesti bangkitkan percaya diri kita. Ini baru poin yang pertama, prestasi pesantren.